Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran dimulai agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa mulai. Selesai. Baik, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Baiklah, langsung saja. Pada pertemuan pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai vektor. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dapat mengetahui perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Yang kedua, dapat menggambar vektor. Dan yang terakhir, dapat memahami penjumlahan vektor. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai besaran dan pengukuran. Apakah ada yang masih ingat apa itu besaran? Lupa, Bu. Ingat, Bu, Iya, apa Mbak Bila? besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Iya, benar sekali. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu perbedaan besaran vektor dan skalar? Belum. Baik, langsung saja. Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja. Kemudian contoh besaran vektor yang pertama yaitu gaya, kemudian perpindahan, kecepatan. Kemudian contoh besaran skalar yaitu massa, kemudian daya, dan energi. Sudah. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi, Bu, Baiklah, saya yakin kalian semua sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu menggambar vektor. Vektor digambarkan oleh sebuah anak panah di mana panjang vektor mewakili besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah mewakili arah vektor. Sebagai contohnya, dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa A merupakan
pangkal vektor sedangkan B merupakan arah vektor. Kemudian besar vektor merupakan panjang anak panah ini, yaitu 3 satuan 1, 2, 3. Dan arahnya merupakan arah anak panah ini, yaitu ke kanan. Penulisan vektor. Ini Ibu hapus ya. Ya, Bu. Vektor A dapat ditulis dengan huruf kapital dan di atasnya diberi anak panah, atau ditulis tanpa diberi anak panah tapi dicetak tebal. Kemudian besar vektor dapat dinyatakan sebagai berikut. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Kemudian contoh yang kedua, ini tadi contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, gambarkan vektor gaya 3 Newton ke arah kiri. Jika ada soal seperti ini, maka penyelesaiannya kita harus menggambar anak panah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa vektor itu digambarkan oleh sebuah anak panah, di mana panjang anak panah ini mewakili besar nilai vektor. Ini kan 3 Newton atau 3 satuan, jadi ini. Namun arahnya ke kiri, jadi anak panahnya menghadap ke sini. Begitu. Vektor F. Apakah jelas sampai sini? Jelas. Baik. Kalau begitu, memasuki materi yang selanjutnya, yaitu penjumlahan vektor. Kenapa harus ada penjumlahan vektor? Karena penjumlahan vektor dapat bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya pada penerapan di kehidupan sehari-hari. Apabila ada mobil mogok, kemudian ada beberapa orang yang akan mendorongnya. Yang kelompok satunya itu 2 orang, yang kelompok kedua itu 10 orang. Nah, menurut kalian kelompok manakah yang merasa ringan saat mendorong mobil tersebut? 10 orang. Ya, ada yang tahu kenapa sebabnya? Karena banyak gaya, Bu. Ya, betul sekali. Kemudian pada penjumlahan vektor ada yang disebut sebagai resultan vektor. Resultan vektor ini merupakan hasil penjumlahan 2 buah vektor. Pada penjumlahan vektor, ada penjumlahan vektor satu bidang,
2 bidang dan 3 bidang, yaitu ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Untuk yang pertama, penjumlahan vektor dalam bidang. Penjumlahan vektor dalam bidang ini juga ada 2, yaitu penjumlahan vektor dalam bidang yang membentuk sudut dan yang tidak membentuk sudut. Untuk yang pertama, yang tidak membentuk sudut terlebih dahulu. Contoh, vektor F 3 Newton, F1 3 Newton, dan F2 5 Newton. Ditanyakan berapa resultan gayanya. Nah, jika ada soal seperti ini kan 2 buah vektor gaya memiliki arah yang sama, jadi resultan gayanya ditambah. Namun jika yang diketahui 2 buah vektor memiliki 2 arah yang berbeda, atau yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri, maka resultan vektornya itu dikurangi. Ini resultan vektor ya. F1 ditambah F2 3 Newton plus 5 Newton, yaitu 8 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan. Selanjutnya, penjumlahan vektor dalam bidang yang membentuk sudut. Di sini ada 4 cara, yaitu cara jejar genjang, cara poligon, cara segitiga, dan cara analitis. Karena waktu sudah habis, maka pembahasan tersebut kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, mengenai perbedaan besaran skala dan besaran vektor, bahwa besaran skala merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor besaran yang memiliki nilai dan arah. Yang kedua, cara menggambar vektor. Vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana panjang anak panah mewakili besar atau nilai dari vektor. Kemudian arah anak panah mewakili arah vektor tersebut. Dan yang terakhir, penjumlahan vektor dalam satu bidang. Penjumlahan vektor dalam bidang itu ada 2, yaitu ada yang tidak membentuk sudut dan ada yang membentuk sudut. Yang tidak membentuk sudut, maka resultan vektornya tinggal dijumlahkan jika kedua vektor tersebut memiliki arah yang sama, sedangkan jika kedua vektor memiliki arah yang berbeda, maka tinggal dikurangkan. Pada intinya tinggal dijumlahkan. Apakah sudah jelas apa yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Jelas, Bu. Baiklah. Sebelum Ibu tutup, untuk mengasah kemampuan seberapa jauh kemampuan kalian, Ibu akan memberikan tugas, bukan tugas sih, cuma buat latihan, tapi dikumpulkan.
Tugasnya akan Ibu share di grup WA dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sekian, Ibu akhiri. Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi